Dulur, masih di Gias 2022, saya berkesempatan untuk hadir di booth Laksana, menyaksikan kehadiran 3 line up mereka yang terbaru. Bagaimana tentang 3 dari varian unggulan mereka ini didesain, kemudian filosofinya, kemudian ada detail-detail khusus yang diperuntukkan khusus untuk ketiganya, kita ikuti terus. Jalur. Dulur, di Gias 2022, Laksana meluncurkan 3 varian dalam model SR3. Yang pertama adalah Panorama, di belakang saya ini adalah Switch Family, yang di sebelah kiri saya ini adalah Switch Kombi Bus. Kita lihat di dalam nanti seperti apa tiga-tiganya ini. Yuk. Di SR3 Kombi Switch ini ada yang baru juga di interior, yaitu joknya. Namanya Legalite. Didesain lebih tipis, lebih compact, tanpa mengurangi soal kenyamanan. Karena ini merupakan bis yang speknya untuk custom, tentu kenyamanan adalah sesuatu yang diutamakan oleh Laksana. Cocok buat perjalanan jauh. Mengenai rasio dari jumlah kursinya, bisa diatur sesuai pesanan. Nah, karena ini dari namanya aja udah ketahuan Kombi Switch, yang sebenarnya panjangan dari akronim dari combination, ini ada 4 row untuk jok yang biasa, kemudian digabungkan dengan kompartemen khusus yang berisi 4 row untuk sleeper. Kita lihat ke belakang. Di belakang ada kompartemen khusus untuk sleeper. Jumlahnya kapasitas 16 orang. Sebelah kiri saya ini 1, sebelah kanan ini ada untuk 2 jok. Cukup nyaman. Tapi yang penting sebenarnya posisi kaki nanti. Saya tingginya 169. Kita lihat nanti bagaimana posisi kaki bisa selonjor nggak di kompartemen sleeper ini. Saya mencoba serileks mungkin di kompartemen sleeper ini yang di posisi untuk 1 jok. Tinggi saya 169 kurang lebih. Posisi kaki bisa selonjor lurus. Ya, masih ada sekitar 1 jari telunjuk lagi sih sampai kemudian dia mentok di ujung. Untuk orang yang beratnya 90 kilo ini pas. Masih cukup pas. Di depan ada layar devices untuk on-demand entertainment. Cukup nyaman. Kayaknya memang cocok buat tiduran terus sih sepanjang perjalanan ini. Untuk yang varian Switch Family, formasinya adalah 21 joknya. Semuanya full sleeper. Kapasitasnya adalah 30 penumpang. Karena punya divisi khusus yang memproduksi lampu untuk kebutuhan internal, maka Laksana bisa menyesuaikan desain maupun detail dari lampu di setiap produk mereka sesuai dengan desain secara keseluruhan dari bis-bis yang mereka bikin. Lur, sekarang saya berada di varian Panorama. Sesuai dengan namanya memang, bis dengan kapasitas kalau menghitung formasi jok yang original adalah 21 orang. Kita bisa perhatikan saya berdiri di sini di bagian paling belakang dari bis ini, memang bisa membuat pandangan keluar
mungkin sambil bercengkrama, cukup nyaman. Pak Stefan, terima kasih dikasih kesempatan kami Basentrak ID untuk bisa ngobrol-ngobrol lah sebenarnya detail tentang karya-karya dari Laksana ini. Yang pertama pertanyaan sederhana sebenarnya, topi itu gimana ya nasibnya ya? Atau sebenarnya kesini-sini topi versus enggak gitu atau versus panorama sebenarnya itu apa sih Pak sebenarnya? Iya, sebenarnya memang bus dengan topi itu menjadi tren di Indonesia itu sekitar mungkin 7-8 tahun yang lalu. 7-8 yang tahun lalu. Jadi kalau sebelumnya bus itu memang terdiri dari single glass, satu utuh glass di depan kaca. Nah, memang semenjak tahun 2015 atau 2014 itu ada yang membuat tren di mana kaca itu dipisah menjadi dua. Nah, dan memang tren itu berjalan terus sampai sekarang. Nah, memang kita melihat ada beberapa kelemahan dengan menggunakan adanya topi itu, terutama yang paling mendasar adalah pandangan dari penumpang itu akan terganggu Pak kalau ada topi. Jadi tempat duduk yang paling depan yang biasanya harusnya untuk VIP ini malah justru terhalang. Jadi mengapa di pameran kali ini kita menyediakan kendaraan bus dengan desain yang kelihatan baik, kelihatan gagah juga walaupun tanpa topi. Gitu sih Pak. Tapi sebenarnya apakah sudah periode discontinue topi itu? Kalau kita sih terus terang untuk era topi ini memang kita masih lihat. Jadi sebenarnya walaupun yang kita pamerkan ini tanpa topi, nanti apabila customer menginginkan untuk bus ini dipasangin topi itu kita juga bisa sih Pak. Ya. Jadi kalau konsepnya memang desain awalnya panoramik, dipasangi topi juga bisa. Kita memang sesulit apa mengejasnya kan itu strukturnya pasti beda itu kan sebenarnya. Jadi, nah ini mungkin sedikit rada detail ini ya. Sedikit rada rahasia. Cuman gini, dalam mendesain bus ini kita juga memikirkan dari pihak operator juga. Bagaimana kalau mereka sudah memiliki bus-bus yang lama seperti itu, kalau mereka ingin melakukan peremajaan di tempat kami itu agar bisa dilakukan dengan mudah. Jadi SR3 ini memiliki basis bodi yang sebenarnya sama Pak dengan SR2. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya Bapak tadi kalau ada yang memesan pakai topi apakah ada perubahan struktur? Relatif enggak. Jadi kita akan menggunakan struktur SR2 yang kemarin yang khususnya untuk area depan, area kaca dan topinya itu diaplikasikan di sini. Jadi SR3 itu apakah mungkin saya salah? Ya. Itu major change istilah. Betul. Major change untuk yang versi memang single glass-nya. Single glass-nya. Single glass-nya. Yang double glass kita ada major change juga di depan, belakang, dan samping. Tetapi sekali lagi untuk area depan ini kita bisa adopsi juga di SR3. Masih ada opsi untuk modifikasi berdasarkan request pemesan? Selalu ada Pak. Kita memang berada di industri yang sekali lagi bukan merupakan mass produce ya, tapi kita berdasarkan customer order. Sebatas apa diperkenankan request-nya? Iya. Rada susah sih Pak memang untuk bisa membuat sebuah batasan-batasan yang jelas. Tetapi yang pasti seperti lampu depan, lampu belakang, tampilan depan, tampilan belakang dan samping itu kita standarkan. Jadi customer nanti mungkin bisa memesan ada perubahan lebih ke arah mungkin tatanan kursi, letak pintu, ruang bagasi, lebih ke arah situ. Jadi yang mandatori adalah lampu-lampu yang tidak bisa dirubah. Betul, ya, karena semua itu kita memang buat dengan cetakan. Kita buat dengan cetakan. Pertanyaannya simpel kali ini. SR itu artinya apa sih? Atau sebenarnya kita mencari-cari dari nama Laksana kok nggak ada yang bisa dicocokkan ya nama SR ini? Ini sudah banyak yang menanyakan sih. Terus terang memang sejarahnya panjang. Cuman memang di sini adalah sebuah kolaborasi. Artinya itu adalah sebuah kolaborasi antara Laksana dengan customer kami untuk menciptakan produk dalam negeri yang benar-benar berkualitas internasional. Pada dasarnya intinya itu. Cuman kalau detail persisnya biarkan menjadi misteri dunia. Tapi yang penting artinya itu ya. Sleeper itu mau seberapa panjang lagi trennya? Kalau sleeper kalau saya lihat trennya nggak akan berakhir ya. Saya kira akan terus berada di Indonesian market karena
sejalannya dengan perkembangan jalan tol, saya kira memang konsep the sleeper ini sangat sangat cocok sih, Pak. Memang kurang mumpuni kursi yang bisa ditidurkan itu. Ya, memang kalau dibandingkan dengan kursi yang bisa ditidurkan, itu mungkin secara kenyamanannya bisa tercapai. Yeah. Tetapi secara keprivasiannya jadi berkurang. Kemudian secara kapasitasnya dengan konsep sleeper ini, dengan bus yang sama, kapasitas penumpangnya bisa lebih banyak. Nambah berapa persen? Jumlah penumpangnya? Betul. Kira-kira kalau dengan konsep yang satu-satu, itu bisa nambah sekitar 50%. Kalau dengan yang konsep 21 seperti yang kita baru launching, ini kapasitas 12 meter ini bisa menampung 32 seat. Gitu. Jadi Pak. Jauh lebih banyak lagi. Biasanya kalau 12 meter dengan konfigurasi seat biasa yang benar-benar lega seperti itu, hanya bisa menampung, mungkin kalau seat satu-satu hanya 10, 12 kalau benar-benar selonjoran. Cost-nya? Kalau mau pesen, mahal yang mana yang jadi yang pilih yang tetap ada jok atau yang pakai sleeper? Pasti yang sleeper lebih mahal, tetapi saya yakin bisa menawarkan kenyamanan yang lebih dan privasi yang lebih kepada penumpang, akhirnya juga akan memberikan nilai tambah ke penumpang. Nah, itu Lur, penjelasan detail dari 3 karya terbaru dari Laksana. Bagaimana menurut Lur sekalian? Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, comment, and share di Bus Truck ID.